langsung dijemput itu adalah sholat. Sehingga kalau saya mau tutup kajian kita tutup dengan firman Allah, surat Al-Mulk ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat keduanya, Alladzi Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ digunakan kata ayyukum ahsanu, bukan aksaru. Bukan sekedar banyak, tetapi berkualitas. Sholatnya sudah mulai berkualitas. Di dalam rumah itu sholatnya nggak boleh telat, Umi. Sholatnya nggak boleh telat. Ya, kalau sudah azan tinggalkan semua itu, ya. Nah, apapun yang dilakukan tutup itu laptop, ya. Langsung wudhu, jangan telat. Ya, karena kebiasaan telat-telat itu nanti ditiru sama yang lain. Ya, jadi harus. Ya. Apalagi ada Fatih pesantren, dia sudah bagus suasananya di pesantren. Kalau dia di liburan ini rusak, itu tanggung jawab kita. Karena dia harus memulai lagi dari nol nanti pas masuk. Kacau kita buat dia. Jadi satu pesan khusus, sholatnya nggak boleh telat. Nah, saya kira pesan ini bukan hanya untuk Umi Eva, tetapi untuk semua. Di dalam rumah itu ada malaikat yang sedang mengawasi. Apakah rumah-rumah itu waktu sholatnya langsung ada orang sholat atau tidak? Atau nauzubillah min zalik tidak ada orang yang sholat di dalamnya. Atau nauzubillah min zalik di dalam kamar-kamar itu ada bukan ketaatan tetapi kemaksiatan. Itu bahaya. Karena pintu masuk setan itu lewat situ. Ya, seperti bolong-bolong, misalnya kata hadis Nabi, rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti kuburan. Suka dia datang untuk tidur bareng. Jadi kita kayak buka pintu ya. Kita buka pintu, silakan datang menginap di sini. Kenapa? Karena nggak ada yang baca, nggak ada yang maksurat. Nah ini belum ini maksurat nggak usah ada. Zikir pagi petang itu harus didawamkan itu. Karena apa? Itu benteng bagi setiap orang, terutama kepala rumah tangga. Al-maksurat itu menjadi wajib. Kenapa? Karena rumah ini dia sedang menjadi rumah peradaban. Dia akan membentuk sebuah generasi yang bagus, yang hebat. Setan tidak suka. Setan tidak suka kalau rumah-rumah tangga yang bagus-bagus itu berjalan dengan mulus. Maka dia akan masuk dengan berbagai cara. Lewat apa? Ya lewat macam-macam. Lewat tontonan. Lewat apa lagi? Lewat apa? Nah bisa, semua bisa. Nah disinilah masa-masanya kita untuk introspeksi, berdua ngobrol, ya. Eva itu suka ngajak saya ngobrol. Kalau saya sudah tidak ngobrol saya dimarahin karena terlalu sibuk, jadi harus ada waktu-waktu tertentu dan ngobrolnya harus serius. Ngobrolnya itu harus serius, bukan ngobrol bercanda. Nah ini pra serius. Karena kalau kita bercanda terus susah nanti. Jadi harus ada planning gitu. Tak. Ini kita mau kemana, tahun ini mau ngapa, bagaimana, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan semua yang kita lakukan tadi, Allah berikan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Mulailah ngajak anggota keluarga puasa besok, Senin Kamis, ya. Mulai latihan untuk persiapan Ramadan. Apalagi? Ya sudah, saya kira itu. Ya, silakan ditambahkan ya pesan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, empat perempuan satu laki-laki. Dan saat ini ya dalam kondisi sakitnya seperti ini. Menurut pekerjaan dokter tidak ada hal yang mengkhawatirkan kecuali asam urat. Asam urat ini diakibatkan karena memang makannya kotor jorok. Yang pertama, sehingga dampak dari penyakit ini yaitu kalau sholat begitu azan selesai langsung sholat semua berjamaah. Dan kalau lama dikit tipis. Sekali lagi, barusan tidak mau berikan. Bukan berjamaah kita. Itu biasanya saya langsung sholat. Alhamdulillah bisa bergabung sama Ayub dan lainnya. Yang kedua, apa yang dibahas barusan itu betul pada hadis.
hukum manusia al-insan wal khata wal nisyan. Manusia sifat salah, gelap dan salah. Sekali lagi, tanpa menuduh siapa-siapa, termasuk diri sendiri. Perbanyak zikir. Rabbighfirli warhamni Wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, karena memang Allah kita salah terus. maghfirli. Ucapan, perbuatan, nuding, nuduh, bahkan yang tidak-tidak. Nah, orang tidak apa-apa dituduh Nabi jelas. Jadi Rabbighfirli, minta ampunlah pada Allah SWT. Sekali lagi kesalahan. Nah, istri kunci surganya ada di suami. Sekali lagi, istri kunci surganya ada di suami. Ya, suami sebagai pemimpin bukan malaikat, tapi manusia ya, sering diingatkan. Oleh itu tadi tidak boleh istri mengucapkan hal yang dilarang oleh agama, minta ini minta itu, apalagi nyaci maki, apalagi ngadu-ngadu, apalagi nyebarin fitnah itu. Al-fitnah itu asyad. Sebagai orang tua bukan tidak membedakan. Saya katakan sejak kalian nikah, siapapun apa, pembantu, anak itu anak kaya, tanpa kecuali, nggak beda-bedain. Ya terbuka, dan anak kaya sayang kalian semua. Jadi Rabbighfirli, selalu meminta ampun setiap saat, kalau bisa sekali. Warhamni apa? Sayangi kami, kita yang memang dosa aja butuh saya kasih yang Allah. Kemudian terakhir apa? Wa tub Ya, alayya. ya, terimalah kesalahanku kan itu, ampunilah. Jadi kan itu, Rabbighfirli warhamni tub alayya. Nah, oleh karena itu di bulan betul dari sampaikan dalam bulan 6 dan Rajab ini satu bulan perimbangan berbuat maksiat dengan apa maksiat maupun perbuatan makrifat, apa maksiat maupun apa namanya itu taat, ketaatan dan ke kekufuran itu memang berbanding. Nah, oleh karena itu pertama saya meminta kepada buat kita, ada mama Yaya 2, anak Yaya kan 5, tambah 5 berarti kan baru 3 ya, yang 2 ini belum nikah ya. Jadi berarti iya, yang 3 6 6 7 8 2 tambah 5 7, 7 tambah 3 10. 2 tambah 2 tambah 5, 2 tambah 5, 7, 7 tambah 3, menantu 10. Nah, jadi mohon maaf, tolong dikomunikasikan. Yang sebagai komunikasi di sini adalah Dinda. Jadi diharapkan setiap bulan itu khatam 3 juz masing-masing tidak 3 juz. Kalau memang sekarang suami sibuk, dibantu sama istri, bukan nyalahin apa, kok kamu nggak baca-baca, nggak boleh. Sebulan 3 juz. Bukan, emang bisa nggak aja dibilang sibuk? Nggak mau karena sibuk, kamu bisa. Jangan diambil kesimpulan. Belum ditanya, Jangan tanya diambil dulu sama kesimpulan. enggak, atau dijawab aku sanggup aku Jangan bilang. Jangan, Kita diusahakan, kita sanggup aku bilang. ya, sumber malapetaka itu Udah ada sama perintah 3 juz nih. Aku terima perintahnya 3 juz. Dengar. Jadi sekarang Jangan sampai diminta aku bilang. mulai sekarang ini 3 juz, masing-masing 3 juz. Nah, tinggal ngatur juz pertama, kedua, 3 siapa dan seterusnya. Di WA saja. Nah, kalau ya katanya hanya mampu umpamanya 1 juz kan kurangnya, mah tolong minta tolong gitu. Atau Nina sanggupnya berapa? 2 juz, sampaikan ke yang bisa.